Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, ini adalah Mi 11. Kami memperoleh unit ini dari Xiaomi Indonesia, tapi ini masih sampel unit, belum unit dalam paket penjualan resmi Indonesia. Dalam pengujian ini, kami akan membahas mengenai performa dalam benchmark, gaming, suhu dalam beberapa kondisi, dan mencoba untuk menjawab apakah Mi 11 ini overheat atau tidak. Oke, ini memang belum review fullnya. Kita hanya bahas mengenai hal yang paling banyak ditanyain, soal overheating. Tapi sebelum kita mulai, kita akan menegaskan beberapa poin dulu ya. Pertama, overheat pada smartphone itu adalah kondisi di mana suhunya sudah terlalu tinggi sehingga si smartphone berhenti berfungsi. Biasanya akan ada tulisan yang menyatakan bahwa suhu terlalu tinggi, suhu smartphone-nya terlalu tinggi ya, atau ya smartphone-nya akan hang, berhenti, freeze ya. Lalu selalu bedakan antara suhu prosesor atau SoC dengan suhu permukaan body. Suhu prosesor dalam smartphone yang bekerja itu umumnya tidak akan sama dengan suhu permukaan smartphone-nya. Suhu prosesor secara umum bisa bertahan sampai dengan 80 bahkan 100 derajat Celcius tanpa masalah. Sementara itu suhu permukaan umumnya akan mulai terasa panas di tangan kita di atas 40 derajat Celcius dan terasa sangat panas di atas 48 derajat Celcius. Adanya perbedaan suhu prosesor dan suhu permukaan adalah hal yang wajar karena dalam merancang sebuah smartphone tidak mungkin panas prosesor itu dibuang terlalu cepat ke permukaan. Karena suhu 60 derajat pada prosesor aja itu aman buat prosesor, tapi nggak aman di tangan. Kalau itu langsung dilepas ya kita pasti kepanasan parah ya. Kemudian selalu bedakan antara benchmark dan aplikasi real world atau yang di dunia nyatanya. Benchmark itu bertujuan untuk memperlihatkan potensi dari performa. Untuk mengetahui performa yang sesungguhnya pada saat kalian menggunakan, kita harus pakai performa dari aplikasi atau misalnya gamenya yang kalian mainkan. Oke, sebelum kita nguji, kita lihat dulu spesifikasi si Mi 11 ini. Untuk SoC dia pakai Snapdragon 888. RAM yang kami pakai di sini adalah 8GB LPDDR5, sementara storage-nya 256GB. Kemudian baterai 4600 mAh, itu membuat jadi tipis ya di sini. Cooling sistemnya pakai liquid cooling dan chargingnya adalah GaN 55 watt. Dan charger ini tersedia dalam paket penjualan untuk Indonesia. Untuk OS dia menggunakan MIUI 12 dengan Android 11 tentunya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa langsung ya. Suhu ruangannya kita pasang di ruangan AC sekitar 25 derajat Celcius. Ini bukan kondisi AC dingin menggigil sampai kalian harus pakai jaket ya, bukan. Ini adalah kondisi nyaman tidak berkeringat aja ya. Nah, kita akan menggunakan berbagai macam benchmark untuk melihat apakah dia throttling, apakah dia kepanasan ya. Kalau ada yang nanya kenapa nggak dicoba pas siang-siang, pas matahari lagi terik, ya karena benchmark itu akan berupaya menampilkan potensi terbaik dari smartphone, kita udah bahas. Jadi layaknya semua dilakukan dalam kondisi yang tidak ekstrim. Kami akan menguji di kondisi ruangan tanpa AC juga, kondisi yang masih nyaman untuk kalian misalnya bermain game berlama-lama. Agak jarang kayaknya ya kalian main game di bawah terik sinar matahari kan. Performa untuk Antutu 8 kita bisa dapat dalam ruangan yang sejuk itu 707 ribuan kurang lebih ya. Ini adalah hasil yang tergolong tinggi di 700 ribuan. Kemudian untuk Geekbench 5, single core-nya ada di 1125, lagi-lagi skor yang tinggi ya. Lalu untuk multi-core di 3705, tinggi juga yang satu ini. Nah, kita beralih ke GFX Bench 1080p T-Rex off-screen, kita dapat 289 fps, lagi-lagi ini tinggi banget. Lalu untuk GFX Bench 1080p Car Chase off-screen, kita dapat 72 fps, biasanya 60 aja udah happy banget, ini 72 fps. Jadi kita bisa lihat bahwa performanya memang menampilkan performa Snapdragon 888. GFX Bench ini adalah benchmark yang memang memanaskan banget. Jadi kita coba menggunakan ini untuk nge-stress si smartphone ya. Kita menjalankan seluruh high level test yang ada opsi off-screen-nya ya, yang off-screen aja. Tes off-screen ini memaksa GPU untuk maksimum terus-menerus. Kalau kita pakai ada on-screen-nya aja agak-agak istirahat sedikit ya. Jadi kita pakai tes off-screen di sini. Nah, kalau dalam ruangan
ruangan AC nggak ada masalah menjalankan semuanya, lolos dan semua skor akan tampil. Kemudian kalau kita pakai yang non AC ruangannya, ya ini lolos juga, tapi skor-skornya itu semakin lama semakin turun. Ya di skor-skor yang akhir itu sudah nggak konsisten, sudah mulai turun gitu ya. Nah, kelihatan bahwa si smartphone ini berusaha merendahkan performa karena pastinya sudah ada panas yang berlebih di situ. Nah, tapi belum hang sama sekali, belum berhenti. Nah, karena kami iseng, kami coba sekali lagi di ruangan non AC setelah selesai satu kali iterasi, lalu kita tes kedua kali ya. Untuk run pertamanya udah nyiksa sih sebetulnya. Nah, kita lalu run kedua kali dan terjadi overheating. Jadi kita bisa lihat bahwa benchmarknya berhenti dan dinyatakan bahwa kondisinya overheat di situ ya. Nah, kita lanjut dulu. Kita lanjut ke pengujian berat lainnya yaitu 3D Mark Wildlife Stress Test. Ini adalah stress test yang dirancang oleh 3D Mark sendiri. Kalau kita pakai dalam ruangan yang ber-AC, stability-nya keluar hasilnya di 92%. Tapi ini membuat kami agak-agak curiga karena stability 92% ini lumayan tinggi ya. Nah, kemudian kita coba di ruangan non-AC dan hasilnya adalah benchmarknya berhenti. Iya, keluar tanda overheat di sini. Oke, ini yang banyak banget digunakan ya untuk nunjukin bahwa Mi 11 itu overheating. Ya, kita dapat hal yang sama dalam ruangan yang tidak dingin memang. Lalu kita pindah ke CPU throttling test 30 menit. Di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah kita mendapatkan konsistensi 80%. Jadi dia turun 20% dari awal sampai akhir pengujian. Lalu untuk ruangan yang non AC dia jadi 72%. Jadi performanya sudah turun ke 72%. Nah, sampai di sini kita sudah melihat bahwa memang ada kondisi dalam pengujian benchmark. Ini benchmark ya. Overheat itu terjadi. Tapi kami masih penasaran. Jadi kita lanjutkan ke pengujian gaming yang tentunya kita pakai setup yang berat. Oke, kita lihat konsistensi dulu dalam gaming. Seperti biasa, kalau mau yang berat-berat kita pakai Genshin Impact ya. Genshin Impact kita setting di highest dan settingannya 60 fps. Kita mainkan di ruangan yang sejuk ya. Tanpa cooler kita bisa melihat bahwa kita memperoleh skor rata-rata atau average di kisaran 52 fps. Ini sudah lumayan oke sih sebetulnya, 52 fps kita dapat. Nah, kalau kita pakai cooler ya, kita dapat rata-rata di 57 fps. Ini menarik sekali. Terlihat bahwa kalau tanpa cooler, mekanisme throttlingnya itu aktif di sekitar menit ke-12 ya. Ya ini yang membuat performanya bisa drop ke kisaran 20 fps. Lalu mungkin karena sudah dingin dia bisa naik lagi performanya, lalu turun lagi, lalu naik lagi, lalu turun lagi. Ya ini biasa memang karena si smartphone berusaha untuk mendinginkan sambil membiarkan gamenya tetap jalan. Nah, kalau tadi ada pengujian pakai cooler, kenapa kami lakukan begitu? Karena kami teringat pada beberapa smartphone gaming yang selalu menyediakan pendingin atau cooler ekstra berupa kipas di situ ya. Paling nggak ada kipas ya. Jadi kami mencoba grip yang ada kipasnya sebagai cooler di sini. Nah, ternyata kalau pakai cooler performanya jadi stabil sekali, throttlingnya sedikit sekali. Ada sih, tapi sejelek-jeleknya cuma drop ke sekitar 40 fps. Nah loh, ini berarti performanya udah jadi mirip banget dengan smartphone gaming sebelah yang kalau pakai cooler. Menarik? Tidak terjadi overheating dalam setting apapun. Ingat, bahkan nggak pakai cooler pun nggak ada overheating. Padahal ini adalah Genshin Impact yang berat sekali dan terkenal sukses meningkatkan suhu permukaan dari berbagai macam smartphone. Bahkan smartphone buah-buahan terbaru pun. Oke, bicara soal suhu permukaan, sekarang mari kita tampilkan beragam hasil pengujian real world ya dengan pencatatan pada suhu permukaannya. Tes suhu dilakukan tanpa menggunakan kipas atau pendingin ekstra lainnya tentunya ya. Oke, kita mulai dari tadi Genshin Impact selama 30 menit ya, settingannya highest 60 fps. Dalam ruangan sejuk kita bisa lihat layar itu suhu terpanasnya di 50 derajat Celcius, sementara bodi belakang suhu terpanasnya ada di 50 derajat Celcius juga. Di ruangan yang non AC ya sekitar 27-28 derajat Celcius, layar itu terpanas di 50 derajat Celcius dan di bodi itu mencapai 52 derajat Celcius. Kami tidak tes suhu permukaan bodi saat pakai kipas pendingin karena ya tentunya bodinya ketutupan oleh coolernya ya. Nah, untuk suhu sisi layarnya jelas lebih dingin dibandingkan tanpa kipas pendingin ya, lebih nyaman tentunya.
Nah, lalu kita juga melakukan simulasi penggunaan normal harian yang sebetulnya nggak normal juga sih. Kita melakukan split screen multitasking. Di atas kita jalankan test motion dari website testufo.com dan di bawah kita nonton YouTube, brightness 50% dan durasinya 30 menit. Hasilnya di ruangan yang sejuk rata-rata layarnya itu di 36 derajat Celcius. Wah, ini sih adem ya. Sementara itu di bagian bawah di dekat area charger itu di kisaran 40 derajat Celcius. Kemudian untuk bodi belakang itu rata-rata ada di sekitar 36 derajat Celcius, berarti adem ya. Lalu untuk di ruangan yang non AC, rata-rata layarnya sama 36 derajat Celcius. Dan yang terpanas tetap di area dekat charger di 40 derajat Celcius. Untuk bodi belakang juga sama sih, rata-ratanya 36 derajat Celcius juga. Jadi hampir nggak ada perbedaan di sini. Nah, masuk lagi ke game PUBG Mobile. Kita coba jalankan satu match dalam setting HDR Extreme. Ini kisaran performanya sekitar 60 FPS konstan sih memang ini ya. Ya karena udah kencang banget sih. Oke, di ruangan yang ber-AC atau sejuk, titik terpanasnya ada di 42 derajat Celcius untuk di bagian layar. Dan area-area lain itu rata-rata ada di bawah 40 derajat Celcius. Nah, kemudian di bagian bodi belakang titik terpanas itu di kisaran 40 derajat Celcius. Jadi rata-ratanya memang 40 derajat Celcius sih, masih adem, masih 40 ya, masih oke. Lalu untuk kondisi yang non AC di bagian layar atau bagian depan itu sisi terpanasnya ada di 44 derajat Celcius dan area yang lain tetap masih di kisaran 40 derajat Celcius, tidak terlalu parah-parah amat ya di situ. Untuk bodi belakang titik terpanas ada di 42 derajat Celcius, sementara di area-area lainnya dia ada di kisaran 40 derajat Celcius. Ini unik, di mana ternyata PUBG tidak menghasilkan suhu yang tinggi-tinggi amat. Ini cenderung masih normal suhunya. Lalu bagaimana dengan suhu permukaan saat dipakai untuk merekam video? Karena biasanya kalau kita ngerekam video, ya suhunya akan jadi tinggi ya. Terutama kalau kita rekam dengan video 4K 60. Ya, pada Mi 11 ini memang kameranya melimit untuk perekaman 4K 60 fps itu ke 8 menit. Jadi kita ngukur di menit ke-7 dan kita mencoba 2 kali. Untuk di ruang yang ber-AC, run pertama, pengujian pertama, suhu layar terpanas di kisaran 43 derajat Celcius. Dan bodi belakang itu terpanas di area kamera sekitar 42 derajat Celcius. Sementara kalau kita lanjutkan lagi, kita ulang lagi sekali lagi ya. Di bagian layar suhu terpanas di 45 derajat Celcius dan di bodi belakang terpanas di area kamera sekitar 45 derajat Celcius juga. Lagi-lagi ya agak tinggi tapi ini masih wajar karena 4K 60. Sementara itu untuk di ruangan non-AC kita mendapat bahwa suhu di layar sama aja. Untuk run pertama 43 derajat Celcius dan untuk bodi belakang juga 42 derajat Celcius di area kamera. Dan untuk run keduanya sama juga, masih sama. Di layar itu terpanas sekitar 45 derajat Celcius, sementara di bodi belakang terpanas juga di sekitar kamera sekitar 45 derajat Celcius. Dan tidak pernah terjadi overheating, jadi kita tetap bisa merekam video. Jadi dari sekian banyak hasil pengujian, ternyata overheating itu hanya terjadi di benchmark stress test yang sebetulnya tidak menggambarkan penggunaan keseharian. Kita bisa lihat bahwa penyebaran suhunya memang terlihat kurang menyebar ya. Area terpanas ada di sekitar area kamera, tapi di area lain termasuk suhunya normal sih sebetulnya kalau tidak dibebani yang luar biasa ajaib memang ya. Dari pengujian ini kita melihat bahwa seakan Mi 11 emang membiarkan benchmark untuk memberikan performa tertingginya. Kelihatannya memang begitu ya. Sementara saat main Genshin yang berat juga sebetulnya, terlihat bahwa mekanisme throttlingnya bekerja. Jadi dia nggak ngegas terus-terusan untuk maksa performa tertinggi. Dia masih ada istirahatnya. Untuk penggunaan sehari-hari kami lihat ini rasanya nggak terlalu masalah. Sementara untuk game super berat kayak Genshin Impact tadi, ya berhubung performanya pun udah mirip dengan smartphone yang dirancang untuk gaming, kami akan menyarankan penggunaan grip yang pakai kipas. Ini akan membuat performanya jadi lebih konsisten dan tangan pun jauh lebih nyaman. Oh ya, sebagai catatan, kami melihat bahwa masalah tampilnya peringatan overheat pada benchmark adalah hal yang harusnya bisa dibereskan oleh Xiaomi dengan update firmware via OTA. Jadi kami sangat berharap bahwa Xiaomi menghadirkan update tersebut untuk menghadirkan rasa nyaman yang lebih pasti aja.
Meski demikian, kami tidak merasa bahwa Mi 11 ini layak disebut sebagai smartphone yang mudah overheat karena kita tidak pakai benchmark dalam keseharian kan. Sementara itu untuk tudingan bahwa smartphone ini adalah smartphone yang panas, melihat teknologi yang ada saat ini dan performanya yang sudah menyerupai performa smartphone spesial gaming, rasanya Mi 11 bisa terhitung wajar-wajar aja. Kalau yang segini dibilang kepanasan, berarti smartphone gaming yang sudah hadir harusnya juga dibilang kepanasan dong ya. Kan ada yang bisa tembus 57 derajat Celcius. Bahkan sempat pernah ada yang tembus sampai 62 derajat Celcius maksimum. Yang 62 derajat Celcius itu bukan Snapdragon 888 loh. Itu 855 plus loh bahkan ya. Dan nggak pernah ada yang protes bahwa dia overheat. Oke, tentu saja kami akan melanjutkan review lengkap terhadap Mi 11 setelah unit resmi Indonesia sampai ke tangan kami. Besar harapan kami, Xiaomi Indonesia akan menghadirkan update yang membereskan masalah notifikasi overheat pada benchmark tersebut ya. Karena pada aplikasi Real World, Mi 11 tidak punya masalah bahkan untuk pengujian yang berat sekalipun. Sebagai penutup, saya ingin berterima kasih kepada Xiaomi Indonesia yang menghadirkan Mi 11 ke Indonesia lengkap dengan gun chargernya dalam paket penjualan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.